Shalom, pemirsa setia dari channel Refleksi Gema. Pada hari ini tanggal 13 Oktober tahun 2022, kita akan kembali bersama-sama membaca, merenungkan, dan merefleksikan bagian firman Tuhan di dalam Alkitab dengan satu tema, penyertaan Allah dalam pembangunan. Tetapi sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa, kami sungguh bersyukur kalau Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini, kami masih terus diberikan kesempatan untuk kami bisa membaca firman Tuhan, dan kami juga bisa merenungkan akan firman Tuhan itu. Dan biarlah Tuhan, firman Tuhan yang nanti akan kami baca dan kami renungkan ini, bisa menjadi berkat bagi setiap kami, untuk kami boleh semakin bertumbuh di dalam iman kami. Kami serahkan waktu pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini bacaan kita diambil dari Hagai pasal yang kedua. Saya hanya akan membacakan mulai dari ayat 2 sampai 10 saja, tetapi saya tetap mendorong Bapak dan Ibu bisa melanjutkan pembacaan Hagai pasal 2 ini sampai di ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Serubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Kuatkanlah hatimu, hai seluruh rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa, datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pembangunan kembali bait suci sekali lagi menemui halangan dari umat Yehuda sendiri. Mereka merasa bait suci yang mereka bangun tidak ada artinya dibandingkan bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo. Akibatnya sebagian dari mereka menjadi tawar hati. Hal ini tercatat di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Sebagai respon, Hagai menyampaikan 3 janji Allah. Janji yang pertama ditujukan kepada Bupati Serubabel dan Imam Besar Yosua, bahwa Allah menyertai mereka. Oleh karena itu mereka tidak perlu takut, karena kuasa Allah akan menolong dan memampukan mereka. Dan hal ini bisa dibaca di ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Lalu Allah juga berjanji untuk menyertai pelayanan Serubabel dan meninggikannya di antara segala bangsa. Lalu janji yang kedua berkenaan dengan bait suci yang akan mereka bangun. Meskipun apa yang mereka kerjakan kelihatan kecil dan tidak megah, Allah akan membuatnya lebih megah dari yang semula. Allah juga akan menjadikannya sebagai sumber damai sejahtera bagi segala bangsa. Hal ini tercatat di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Lalu janji yang ketiga ditujukan kepada seluruh umat Yehuda, bahwa Allah mengingat pekerjaan mereka dan memberkati mereka. Pada hari mereka memulai pekerjaan, Allah sudah membuka pintu berkat bagi umat Yehuda. Selain menyampaikan ketiga janji tersebut, Hagai juga menegur sekelompok umat Yehuda
untuk mereka terlebih dahulu meninggalkan kecemaran hidup mereka, supaya hasil pekerjaan mereka tidak menjadi najis. Hal ini Bapak Ibu bisa baca di ayat yang ke-11 sampai dengan ke-15. Dari peristiwa di atas mengajarkan kita akan 3 hal. Yang pertama, Allah berjanji menyertai kita dalam segala keadaan. Allah berjanji kepada umatnya, Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Jika Allah menyertai, kita dapat mengalahkan segala kesulitan dan tantangan. Pertanyaannya selama ini, apakah Anda mengandalkan Tuhan atau Anda mengandalkan kehebatan, kekuatan, dan kepintaran sendiri? Lalu hal kedua yang bisa kita pelajari, Allah tidak ingin kita membanding-bandingkan pelayanan kita dengan orang lain. Membandingkan hasil pekerjaan mereka dengan bait suci Salomo membuat umat Yehuda menjadi tawar hati. Allah ingin agar kita setia melayani sesuai dengan panggilan kita. Membanding-bandingkan membuat kita bisa menjadi minder atau menjadi sombong. Apakah Anda suka membandingkan kehidupan pelayanan Anda dengan orang lain? Lalu hal ketiga, Allah menghargai pelayanan umatnya. Meskipun sederhana, Allah menghargai bait Allah itu dan berjanji menjadikannya lebih megah melebihi bangunan Salomo. Di hadapan Allah, semua pelayanan adalah berharga. Jangan pernah menganggap remeh pelayanan apapun juga. Sadarkah Anda bahwa Allah memakai semua pelayanan melebihi apa yang dapat Anda bayangkan, bahkan Anda bayangkan menurut diri Anda sendiri? Jemaat Tuhan yang terkasih, biarlah firman Tuhan ini boleh terus semakin menolong kita, mengingatkan setiap kita bahwa kita harus tetap terus bergantung dan bersandar kepada kekuatan Allah. Dengan semakin bersandar kepada kekuatan Allah, Allah akan terus menyertai dan memberkati kehidupan pelayanan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang terus mengingatkan kami bahwa seharusnya di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, kami terus-menerus hidup menggantungkan diri kami kepada Tuhan. Bahwa kami tidak perlu untuk menyandarkan kekuatan kepada diri kami sendiri, tetapi kami hanya perlu bergantung kepada kuasa Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh terus mengingatkan kami, untuk kami terus bertumbuh sebagai orang-orang yang semakin mencintai Tuhan, terus bertumbuh menjadi orang-orang yang semakin menyandarkan akan hidup kami, diri kami, kepada kuasa Allah. Sehingga Tuhan bisa memakai kehidupan kami lebih baik lagi, dan kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang terus pimpin, Tuhan terus sertai, dan Tuhan terus berkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.